damai di hati saat menghadapi badai hidup. Mungkin tak terasa air mata kita berlinang karena kehilangan pekerjaan, karena kehilangan orang-orang yang kita cintai, karena kehilangan pengharapan. Kita meratap, arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, supaya Dia mengubahkan kita, sehingga kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Saudaraku, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten hari ini Sabtu 19 Maret 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami menyaksikan keadaan yang ada di sekitar kami, dalam kepekaan kami meratap, karena di sekitar kami menyaksikan ada jemaat-Mu yang bergumul karena pandemi COVID-19, yang terdampak dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, tapi juga dalam persoalan-persoalan kehidupan yang kami jumpai ketika di sekitar kami menyaksikan ada bencana alam, ada yang mengalami korban materi, bahkan korban jiwa. Bahkan ketika kami melihat secara global, ketika terjadi perang Rusia-Ukraina, Tuhan, banyak yang menjadi korban, baik sipil maupun militer, berdampak dalam kehidupan ekonomi global. Tuhan, kami meratap dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan, Engkau melihat kami. Kami selalu membutuhkan Engkau karena tidak ada detik tanpa Engkau. Ampuni kami ketika Engkau mendapati dalam kehidupan kami ada hal-hal yang tidak berkenan. Kami selalu rindu setiap tapak kehidupan kami dituntun oleh firman-Mu. Inilah kami, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, bahkan semua yang mengikuti program Renungan Harian Keluarga hari ini, Tuhan. Kami rindu untuk dikuatkan oleh sabda-Mu. Engkau berfirman, kami sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Zakaria pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Zakaria pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat 14 tertulis begini dalam Alkitab. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini meratap tanda pertobatan. Saudaraku, kita pasti meratap jika kita peka melihat realitas dunia saat ini. Bagaimana tidak? Pandemi belum berakhir. Dunia masih berjuang untuk pemulihan ekonomi. Telah terjadi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada perekonomian global. Sementara itu di dalam negeri terjadi berbagai bencana alam, termasuk yang terjadi dekat dengan kita, yakni saudara-saudara kita di Manado yang terdampak dengan bencana banjir dan tanah longsor. Di lain pihak, harga minyak goreng naik,
harga gas LPG non-subsidi naik. Bumbu dapur juga seperti tomat, cabai atau rica bisa naik karena musim penghujan. Belum lagi masalah yang datang silih berganti, baik di luar maupun di dalam kehidupan kita. Saudaraku, umat Israel di zaman Zakaria juga meratap karena ketika mereka kembali dari pembuangan, bait Allah yang menjadi pusat ibadah sekaligus simbol kehadiran Allah atau simbol berkat Allah itu telah hancur. Bahkan Yehuda kini hanya merupakan sebuah provinsi kecil dalam kerajaan Persia dan tidak ada lagi raja di Israel. Kepemimpinan seperti apa yang bisa diharapkan? Karena mereka sebelumnya dikuatkan dengan kepemimpinan dari Daud. Mereka seperti kehilangan jati diri. Hopeless. Tak punya pengharapan. Di pasal 12 secara keseluruhan Tuhan menjanjikan kemenangan dan perlindungan. Meskipun mereka harus meratap karena seorang yang ditikam. Dalam konteks Zakaria memang tidak dijelaskan secara rinci siapa orang yang ditikam ini. Tapi peristiwa tersebut mengakibatkan duka cita mendalam. Setiap kaum keluarga tersendiri, keluarga kerajaan disebutkan di sini. Daud dan putranya Nathan, kita bisa melihat referensinya di 2 Samuel 5 ayat 14, 1 Tawarik 14 ayat 4, dan Lukas 3 ayat 31. Lewi dan cucunya Simei disebutkan di Bilangan 3 ayat 18, 1 Tawarik 6 ayat 17. Dari keluarga kerajaan dan keluarga imam secara unik terlibat dalam perkabungan ini sebagai perwakilan dari seluruh rakyat. Bisa juga dimaknai bahwa Zakaria mengkombinasikan peran kerajaan dan imam. Seluruh lapisan masyarakat akan menunduk dalam duka cita universal. Baik raja, nabi, imam, maupun kaum awam. Dan istri mereka tersendiri. Akan demikian hebatnya kesedihan tersebut, sehingga bahkan istri-istri pun tidak mau bergabung dengan suami-suami mereka dalam ratapan. Masing-masing akan menghadapi kesedihannya sendiri. Kesedihan itu akan melebihi berbagai ikatan duniawi yang paling erat sekalipun. Saudaraku, bukankah itu yang sementara kita saksikan saat ini? Banyak orang yang sedang meratap karena perang, karena kehilangan orang yang sangat dicintai sehubungan dengan pandemi COVID-19, karena korban bencana alam, dan lain-lain. Ratapan tidak harus membuat kita kehilangan pengharapan, sehingga mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Kita menyaksikan lewat media, baik cetak maupun elektronik, ada beberapa orang yang mengakhiri kehidupan mereka karena putus asa. Karena tekanan-tekanan berat yang mereka alami. Dan karena itu kita harus saling mengingatkan. Peduli satu dengan yang lain. Memberikan perhatian terutama kepada mereka, orang-orang di dekat kita yang mengalami tekanan hidup yang berat. Ratapan, di lain pihak, dapat dijadikan momentum untuk hidup dalam pertobatan. Meratap haruslah lahir dari hati yang terdalam sebagai bentuk penyesalan akan dosa-dosa yang sudah diperbuat. Mohon pengampunan dari Tuhan, sebab hanya Dialah yang sanggup mengampuni kita dan mentahirkan segala kesalahan kita. Kemudian, dari pertobatan yang sungguh-sungguh itu, meninggalkan segala perbuatan yang salah dan yang keliru, hidup baru dalam Kristus. Ratapan bukan membuat kita jauh dari Tuhan, tapi membuat kita semakin dekat dan semakin kuat di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini menguatkan kami. Tantangan dalam kehidupan kami boleh datang silih berganti. Bahkan menghantar kami meratap dengan pergumulan-pergumulan berat yang kami alami. Baik kehidupan pribadi, keluarga, tapi juga jemaat, masyarakat. Bahkan dalam pergumulan global, masih menghadapi pandemi, sudah terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang berdampak juga dalam kehidupan kami. Tuhan, situasi tersulit apapun, jangan biarkan kami jauh daripadamu. Karena jauh daripadamu akan membuat kami semakin tersesat, kehilangan pengharapan. Tuhan tolong kami. Kami yang boleh menyaksikan dan terus setia mengikuti program ini diberkati. Engkau pilih kami. Engkau yang memberikan jalan keluar untuk setiap hal yang kami gumuli. Ketika kami sedang meratap, biarlah kami terfokus kepadamu ya Tuhan. Supaya kehidupan kami terus dibaharui. Terus dituntun, terarah pada jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan berkati semua jemaat kami Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, yang setia mengikuti program ini, tapi juga jemaat-Mu yang belum sempat mengikuti program ini Tuhan, supaya kami saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kepekaan kami nyata, apalagi ketika kami melihat ada saudara-saudara kami yang bergumul. Kami memberi perhatian kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu, teman-teman diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, tapi juga perangkat pelayanan yang ada. Kostor pegawai, kami semua diberkati untuk melayani Tuhan di jemaat Gemi Maranatha Paslatan ini. Engkau memberkati semua yang berperan sehingga ibadah ini boleh disiarkan. Tuhan memberkati komisi yang ada Tuhan, supaya terus diberikan kesehatan, kekuatan. Komisi kerja yang Engkau percayakan sehingga ibadah ini boleh disiarkan. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang boleh bertugas di saat ini, anak-anak-Mu saudara Joy dan David, terus diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Jemaat-Mu yang bergumul karena sakit, Tuhan Engkau pulihkan. Relasi, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, yang dalam pergumulan Tuhan, Tuhan Engkau pulihkan. Pekerjaan kami, yang kami gumuli Tuhan, Tuhan buka jalan. Cukup-cukupkan apa yang kami butuhkan di keluarga kami masing-masing. Seberat apapun tantangan dan pergumulan kehidupan kami, yang membuat kami meratap, kami tidak akan mengambil jalan pintas yang jauh daripadamu. Tapi di balik ratapan, kami akan hidup dalam pertobatan. Supaya itu membuat kami lebih dekat, lebih kuat di dalam Engkau. Siap kami menjalani hari ini Tuhan, aktivitas yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di hari Sabtu 19 Maret 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslatan. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya di saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan.
Tuhan Yesus memberkati.